Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pendaftaran kuliah pada tahun 2022. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat tutorial pendaftaran di Politeknik melalui jalur SNMPN, yaitu Seleksi Nasional Masuk Politeknik Negeri. Bagi adik-adik yang baru menemukan channel ini, mohon untuk dibantu subscribe, kemudian di like ataupun di share ke teman-temannya. Untuk pendaftaran SNMPN ini itu sudah dimulai kemarin pada tanggal 3 Januari 2022. Kemudian penutupannya nanti itu pada tanggal 18 Maret 2022. Jadi ini adalah khusus untuk jenjang diploma. Langkah pendaftarannya yaitu silakan adik-adik cari di Google yaitu dengan nama SNMPN. Kemudian nanti silakan adik-adik memilih website ini. Kemudian silakan untuk adik-adik buka. Kemudian silakan adik-adik klik masuk atau daftar. Kemudian di sini ada dua pilihan, masuk sebagai siswa. Kalau masuk sebagai sekolah itu adalah operator sekolah ataupun pihak guru yang menangani bagian pendaftaran kuliah di sekolahnya masing-masing. Oh ya, sebelumnya bagi adik-adik yang ingin mendaftar SNMPN ini itu terlebih dahulu harus didaftarkan oleh sekolah. Sekolah adik-adik itu harus memiliki akun terlebih dahulu, kemudian didaftarkan nisen adik-adik di portal sekolah ini. Misalkan saya di sini masuk dengan sekolah, kemudian apabila sekolah adik-adik itu belum memiliki akses ataupun mendaftar, mohon disampaikan ke sekolahnya untuk didaftarkan. Jika memang adik-adik itu ingin berkuliah di Politeknik. Karena sekolah saya ini sudah mendaftar sebelumnya. Nah, di sini bisa saya coba login. Kemudian di sini di menu siswa, saya sudah mendaftarkan beberapa siswa. Itu hampir semua siswa itu saya daftarkan. Nah, cuma apakah yang bersangkutan nanti mengambil atau tidak? Karena saya selaku guru yang menangani bagian kuliah dan juga sebagai operator di sekolah tersebut, saya mendaftarkan semuanya. Ini adalah tugas. Apabila adik-adik nanti sudah diinput oleh sekolah yaitu dengan NIS nasional, maka di sini adik-adik nanti akan mendapatkan passwordnya. Silakan diminta saja sama operator sekolah ataupun guru yang menangani bagian kuliah di tahun 2022 ini. Kemudian kita kembali lagi ke masuk sebagai siswa. Nah, di sini saya klik masuk sebagai siswa. Nanti yang diminta adalah username. Untuk username itu menggunakan NIS nasional. Kemudian password nanti silakan adik-adik meminta ke pihak guru di sekolahnya ataupun ke operator yang menangani bagian perkuliahan. Di saat adik-adik sudah login menggunakan username dan password yang diberikan oleh pihak sekolah, silakan adik-adik mengubah passwordnya. Nah, silakan ubah, isikan password lama yang diberikan oleh sekolah, kemudian isikan email adik-adik, kemudian silakan adik-adik nanti mengisi password baru dan konfirmasi password baru. Kemudian nanti silakan diklik simpan. Kemudian silakan adik-adik login menggunakan username dan password yang telah adik-adik ubah. Di sini saya login menggunakan username yaitu NISN, kemudian password yang telah saya ubah. Kemudian klik masuk. Jika sudah login seperti ini, silakan adik-adik klik di biodata. Kemudian silakan adik-adik cek kembali datanya, mulai dari NIS nasional, kemudian siswa akselerasi, NIK itu mohon diisikan sesuai dengan yang ada di KK. Kemudian begitu juga dengan alamat, kemudian sampai ke nomor telepon ataupun nomor telepon rumah. Kemudian silakan adik-adik juga mengupload file foto, yaitu foto dalam bentuk JPEG dan JPG dengan ukuran maksimalnya itu 500 KB. Itu tidak boleh melebihi dari 500 KB. Silakan adik-adik upload, pilih file. Untuk di sini saya sudah mengupload. Kemudian silakan adik-adik nanti klik simpan. Pastikan lagi apakah semua data sudah terisi. Oke. Kemudian ada menu keluarga. Nah, silakan adik-adik mengisi data ayah, kemudian data ibu, status ayah, status ibu, dan lain sebagainya. Kemudian sampai ke pendapatan ayah dan pendapatan ibu. Jika ibu ada bekerja, ya silakan diisi pendapatannya berapa per bulan. Untuk ayah juga seperti itu, pendapatan ayah per bulan. Kemudian berkas yang wajib diunggah yang pertama yaitu adalah kartu keluarga ataupun KK.
Silakan adik-adik foto dengan HP masing-masing dalam bentuk JPEG ataupun JPG, dengan ukuran filenya itu tidak boleh kurang daripada 100 KB dan tidak boleh melebihi daripada 500 KB. Jika file foto adik-adik itu terlalu besar, itu silakan adik-adik kompres menggunakan aplikasi pihak ketiga ataupun melalui cara yang lain. Itu harus dikompres sampai dengan minimum ataupun minimalnya 100 KB dan maksimalnya 500 KB. Kemudian masukkan scan gaji orang tua. Untuk gaji orang tua ataupun scan gaji orang tua ini, bagi yang siswa orang tuanya PNS ataupun TNI Polri dan pegawai swasta dengan format ya sama, yaitu JPG, dengan ukurannya juga sama seperti kakak tadi. Kemudian selanjutnya surat keterangan tidak mampu ataupun SKTM. Ini bagi adik-adik yang ekonomi orang tuanya itu tidak mampu, ya silakan diupload SKTM-nya di sini. Formatnya juga sama, yaitu JPG dan JPEG. Bagi yang tidak memiliki SKTM ataupun scan gaji orang tua, itu tidak perlu, karena memasukkan scan gaji orang tua itu tidak ada tanda bintang seperti yang di KK. Tanda bintang ini adalah bersifat wajib, sedangkan SKTM dan gaji orang tua itu tidak ada tanda bintang, berarti itu tidak wajib, bagi yang ada saja. Kemudian jika sudah selesai, silakan adik-adik klik simpan. Di sini berhasil disimpan data keluarga. Kemudian kita ke menu ekonomi. Untuk menu ekonomi itu hampir sama seperti pengisian KIP kuliah, yaitu kepemilikan rumah. Kemudian luas tanah. Untuk luas tanah ini mohon diisi. Di sini saya membuat 65 meter persegi. Kemudian pajak bangunan itu juga diisi. Apabila adik-adik tidak tahu tentang pajak bangunan ini, silakan adik-adik tanya ke orang tua ataupun saudara. Kemudian pengeluaran listrik itu per bulannya. Kemudian sumber air dan seterusnya sampai ke total tabungan. Apabila ini sudah selesai dan terisi semua, setelah itu kita klik simpan. Kemudian kita lanjut ke menu rapor. Untuk menu rapor, di sini saya sudah membuat dan juga sudah mengupload dokumennya. Nah, apabila adik-adik nanti belum muncul nilai daripada rapor, silakan adik-adik klik tambah nilai rapor. Di sini ada fitur tambah nilai rapor. Kemudian nilai rapor untuk semester 1 dan semester 2 itu cuma mata pelajaran matematika, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian rata-rata keseluruhan daripada nilai rapor. Maknanya keseluruhan adalah nilai semua mata pelajaran. Misalkan di rapor adik-adik itu ada 14 mata pelajaran, itu dicari ratanya. Caranya yaitu mudah. Misalkan pendidikan agama Islam, kemudian ditambah dengan PKN, kemudian ditambah dengan bahasa Inggris, ditambah, kemudian dibagi 14. Jika mata pelajarannya itu ada 14, maka akan mendapatkan rata-rata keseluruhan nilai rapor. Kemudian di sini ada juga diminta peringkat. Kalau seandainya adik-adik yang kurikulum 2013 itu tidak ada ranking, itu mohon ditanyakan ke wali kelasnya. Kira-kira adik-adik itu ranking berapa dari berapa anggota di dalam kelas. Misalkan di sini tampilannya seperti ini. Yang diminta mata pelajarannya cuma matematika, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris. Cuma 3 mata pelajaran saja untuk semester 1 dan semester 2. Kemudian rata-rata keseluruhan nilai rapor. Ini rata-rata keseluruhan nilai rapor adalah semua nilai mata pelajaran yang ada di dalam rapor adik-adik, kemudian adik-adik tambahkan, kemudian adik-adik bagi berdasarkan jumlah mata pelajaran tersebut. Misalkan saya di sini kami ada 14 mata pelajaran. Kemudian mulai dari agama, pendidikan agama Islam, kemudian PKN, bahasa Inggris, semua nilai itu saya tambahkan, kemudian dibagi 14 karena 14 mata pelajaran, sehingga mendapatlah 82. Kemudian begitu juga dengan ranking. Kurikulum K13 itu tidak ada ranking di dalam rapor. Boleh adik-adik tanyakan ke wali kelasnya, kira-kira adik-adik itu di ranking berapa. Ataupun ada beberapa sekolah itu yang membuat ranking. Kemudian jika ini sudah selesai, silakan adik-adik klik simpan. Kemudian untuk semester 3, 4, dan 5 itu mata pelajarannya bertambah. Mata pelajaran kimia, fisika, dan biologi.
bagi adik-adik yang di jurusan IPA. Bagi adik-adik yang jurusan IPS, itu kemungkinan ekonomi, kemudian geografi, dan sosiologi. Kalau adik-adik yang di SMK, nanti silakan yang munculnya mata pelajaran apa, itu yang harus adik-adik isikan. Kemudian apabila sudah selesai terisi, klik simpan. Kemudian adik-adik juga wajib mengunggah dokumen rapornya. Untuk scan rapor yang diunggah di sini, silakan adik-adik foto menggunakan HP. Kemudian nilai yang adik-adik fotokan tersebut adalah nilai pengetahuannya saja, ataupun jika adik-adik ingin menggabungkan kedua-duanya, yaitu nilai pengetahuan dan keterampilan, itu juga boleh. Kemudian filenya itu wajib dalam bentuk PDF dengan ukuran minimal 250 KB dan maksimalnya itu 1 MB. Apabila ini sudah selesai semua terisi, silakan kita menuju ke menu prestasi. Untuk menu prestasi ini tidak wajib. Bagi yang memiliki silakan diisi. Bagi yang tidak memiliki ya tidak perlu untuk diisi. Kemudian kita masuk di pemilihan politeknik. Ya, di sini langsung pemilihan jurusannya. Kemudian di sini untuk pilihan politekniknya Anda bisa memilih maksimal 2 pilihan politeknik dan 3 pilihan program studi. Ya, di sini misalkan saya mengambil di Politeknik Medan dengan D3 Teknik Komputer. Kemudian saya tambahkan di politeknik yang sama dengan jurusan ataupun prodi yang berbeda. Kemudian saya tambahkan lagi karena di sini boleh memilih 3 prodi. Ya, di sini untuk pilihan prodinya itu D3 semua. Politeknik sedang mengupgrade ke D4 ataupun sarjana terapannya. Jadi di sini sudah terpilih untuk pemilihan politekniknya. 2 prodi saya memilih di Politeknik Negeri Medan, kemudian 1 prodi itu di Politeknik Negeri Jakarta. Kita langsung ke menu finalisasi. Di menu finalisasi ini, apabila adik-adik sebagai pendaftar KIP kuliah ataupun ada membuat akun KIP kuliah, silakan adik-adik mengisi KAP dan PIN yang terdapat di akun KIP kuliah. Di mana kita bisa melihatnya, kita harus membuka terlebih dahulu ataupun mengikuti seleksi di akun KIP kuliah. Di sini saya sudah login ke akun KIP kuliah yang bersangkutan. Kemudian silakan adik-adik menuju ke menu seleksi. Kemarin di seleksi LTMPT itu sudah kita daftarkan dan sudah muncul seperti ini. Kemudian kita juga bisa melihat di seleksi politeknik ya, di sampingnya. Nah, itu menu seleksi politeknik, kita klik. Di sini sama, yaitu kita klik daftarkan seleksi. Kemudian di saat adik-adik klik daftarkan seleksi, nanti itu diminta pemilihan PT ataupun politeknik. Kemudian silakan adik-adik memilih prodi yang sama dengan yang terdaftar di akun SMPN-nya. Saya memilih Politeknik Negeri Medan, sedangkan di akun SNMPN itu juga sama, yaitu Politeknik Negeri Medan. Kemudian untuk prodinya Teknik Komputer dan prodi yang kedua itu Elektronika. Di sini juga sama, yaitu Teknik Komputer dan Teknik Elektronika. Kemudian di bawahnya itu ada KAP dan PIN. KAP dan PIN inilah yang adik-adik isikan ke dalam akun SNMPN adik-adik di menu finalisasi. Kemudian di sini saya buka di menu finalisasi, kemudian memasukkan KAP. Ini kita ambil KAP-nya, kita salin saja. Kemudian kita paste di sini. Begitu juga dengan PIN. Kita salin PIN yang ada di KIP kuliah. Kemudian kita paste di akun SNMPN-nya. Apabila sudah diisi KAP dan PIN KIP kuliahnya, silakan klik simpan data KIP kuliah. Kemudian untuk KIP kuliah ini bagi yang ada saja, bagi yang tidak ada maka abaikan. Kemudian apabila ini sudah tersimpan KIP-nya, kita langsung ke review untuk melihat. Ini adalah bukti pendaftaran SMPN-nya. Ini adalah nilai rapor yang kita isikan tadi. Kemudian ini data politeknik yang kita pilih. Nanti silakan adik-adik print dan tanda tangan kepala sekolahnya. Apabila adik-adik sudah yakin dan lengkap, ya silakan adik-adik klik lanjutkan finalisasi. Jika memang belum lengkap datanya ataupun prodinya masih ragu, ya tidak perlu untuk difinalisasi dulu.
Kemudian video tutorial pendaftaran SNMPN ini merupakan request daripada adik-adik yang ingin mendaftar SNMPN ataupun jalur politeknik. Cukup sekian informasi ataupun tutorial yang saya buat, semoga bermanfaat bagi adik-adik. Saya ulangi lagi, bagi adik-adik yang baru menemukan channel ini, mohon untuk dibantu subscribe, kemudian di like ataupun di share videonya, agar saya bisa bersemangat lagi dalam memberikan informasi-informasi tentang kuliah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.